Saya Goli, ini Aksa, ini Ratri, ini Selvi. Kami dari kelas C dan ingin presentasikan mengenai tentang lembaga tinggi negara. Sebelum bahas lebih lanjut mengenai lembaga tinggi negara, kita akan bahas dulu mengenai tentang maksud dari lembaga tinggi negara tersebut. Lembaga tinggi negara adalah sekumpulan lembaga yang membentuk pemerintah Indonesia. Lembaga negara ini merupakan suatu organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh negara, dari negara, dan untuk negara. Menurut sejarahnya, lembaga tinggi negara dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sebelum amandemen Undang-Undang 1945, dan yang kedua adalah setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen menurut UUD, lembaga tertinggi negara hanyalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menjadi perwakilan dan pelaksana kedaulatan rakyat serta menjadi perwujudan nyata dari Pancasila yang keempat. Pada masa itu, MPR diberikan kekuasaan yang tak terbatas. Kekuasaan berada di tangan rakyat, namun sepenuhnya dipegang oleh MPR atau yang disebut dengan super power. Susunan keanggotaan MPR sendiri dipegang oleh MPR yang sendiri terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan golongan yang diangkat. Kemudian muncullah istilah distribution of power. Maksudnya adalah MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan yang tak terbatas dan bisa mendistribusikan kekuasaannya kepada beberapa lembaga tinggi negara yang berada di bawah, yaitu DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA yang kelimanya itu memiliki kekuasaan yang sejajar. Setelah amandemen 1945, lembaga negara merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri. Dalam melaksanakan kekuasaannya dan kewenangannya, lembaga negara tidak bisa terlepas secara mutlak dengan lembaga lain yang kemudian hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang 1945 mengandung doktrin pemisahan kekuasaan. Hal itu membuat MPR dan posisi MPR setara dengan posisi lembaga tinggi lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat atau juga disebut DPR merupakan lembaga pemegang kekuasaan legislatif yang memiliki beberapa fungsi. Satu adalah fungsi legislasi. DPR memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua adalah fungsi anggaran. DPR memiliki kekuasaan untuk mengesahkan RAPBN. RAPBN adalah rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. DPR berkewajiban mengawasi jalannya pemerintahan. Dewan Perwakilan Daerah atau juga disebut dengan DPD merupakan lembaga negara yang berkedudukan di setiap provinsi. Memiliki tugas dan wewenang. Satu adalah mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, penghubung daerah dengan pusat, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah. Yang kedua adalah memberikan pertimbangan kepada DPR terkait RUU APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga adalah pengawasan pelaksanaan RUU otonomi daerah serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Presiden hakikatnya adalah pimpinan suatu perusahaan, organisasi, maupun negara. Di Indonesia, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara yaitu sebagai satu, Panglima Angkatan Perang. Yang kedua adalah menyatakan perdamaian dan perang dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga adalah menyatakan negara dalam bahaya. Yang keempat, mengangkat duta dan konsul. Yang kelima adalah memberi gerasi, rehabilitasi, evaluasi, maupun amnesti, dan sebagainya. BPK adalah lembaga negara yang bersifat bebas dalam mengawasi dan mengatur keuangan negara di Indonesia. Memiliki tugas dan wewenang yaitu: satu, memeriksa dan mengawasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMD, maupun lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, menetapkan standarisasi pemeriksaan keuangan setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang ketiga, menyerahkan hasil pertanggungjawaban pemeriksaan keuangan tersebut terhadap Presiden, Wali Kota, dan Gubernur. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman yang diketuai oleh Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR dan KY. Wewenangnya dan tugasnya adalah: yang pertama, berwenang mengadili tindak kasasi. Yang kedua, menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, mengajukan 3 anggota hakim konstitusi. Yang keempat, memberikan pertimbangan presiden terkait gerasi dan rehabilitasi.
Selanjutnya, MK atau Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945 yang beranggotakan 9 hakim konstitusi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tugas dan wewenangnya adalah yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden maupun wakil presiden terhadap undang-undang dasar. Komisi Yudisial atau yang disebut KY merupakan lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengawasi perilaku para hakim. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24B dikatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, berwenang mengusulkan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga perilaku hakim. Posisi rakyat setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen, posisi rakyat adalah di bawah MPR. Maka pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi berada di bawah MPR, tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Cukup sekian dari kami, Pak Camat Kuntal Gapuro, Sedaya Lepat, Nyuwun Ngapura.